Oke, kembali lagi. Selamat malam dan berjumpa kembali bersama kita berdua. Saya Wahidul dan teman kita yang sangat setia, yang gak pernah mandi. Kelurus terus bro. Lulus terus. Dan kali ini kita kembali lagi ngobrol-ngobrol yang seperti video sebelumnya, masih misterius dari tema apakah yang akan kita bahas pada malam ini. Berbicara tentang tema itu tema yang bermacam-macam, bisa dari hobi, bisa dari berita yang hangat, bisa dari secara luas global. Apakah video kali ini adalah sebuah karya? Kalau menurut saya ya tetap semua hal yang tidak merugikan orang lain, selagi itu nggak merugikan orang lain ya termasuk karya. Kan Apalagi dengan effort ngedit, ya, terus effort kita meluangkan waktu, effort kita mempersiapkan segalanya, kayak latar. sebenarnya yang ingin disampaikan apa bro? Karena nggak ada bintang tamu. Iya, belum ada powernya aja untuk mengundang bintang tamu. Mungkin kedepannya kita bakal undang bintang tamu, entah itu teman atau saudara atau apa, selagi bisa menambah personil. Cuma ya kembali lagi, ya menurut saya tetap sebuah karya. Lah nek bukan itu sebuah apa? Sebuah dokumentasi. Bisa. Terus nek dari sudut pandang mungkin karya itu gimana? Bagaimana mendefinisikan karya? Dan contohnya? Apa yang kita lakukan itu karya bro. Ya. Berarti kan ini sebuah karya. Iya. Cuma kan apa yang kita lakukan ada perilaku yang positif dan negatif bro. Kenapa kok jam segini malah bikin video malah nggak tidur? Kecemasan apa sih yang dihadapi? Kecemasan apa? Kalau dari saya pribadi, mencoba bertahan membuat hal-hal baru. Tetap mengalir. Di luar dari habit saya yang berkecimpung di dunia otomotif, saya sendiri juga ingin lebih mengeksplor tentang dunia mengasah dialog, mengasah komunikasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa suatu saat kita ada di level tertinggi, kita tidak kaget dengan bahasa-bahasa orang-orang yang udah ada di level tersebut. Itu kan jangka panjang, jangka pendek. Jangka pendek agar kita bisa mudah bersosialisasi, mudah berkomunikasi. Tugas utama kita bersosial, bro. Bersosial. Itu salah satunya, bro. Jadi kita harus berkomunikasi menggunakan kata bahasa yang semestinya. Mungkin kalau sama teman sendiri wis cacuk kan, cuman kan kita juga bisa memposisikan itu. Contohnya itu tuh. Terus kita juga bisa masuk di beberapa kalangan. Jadi dari yang basic pendidikan dan pendidikan, dan kita bisa berkomunikasi di semua kalangan tuh, merata. Memiliki komunikasi karena kita lintas bahasa itu. Tantangannya kita di situ. Jadi kita, saya sendiri pun juga berusaha melatih untuk belajar berbahasa asing, terutama Inggris. Itu basic banget. Sebenarnya bicara tentang bahasa Inggris itu, kalau menurut saya sangat-sangat penting untuk dilatih, bukan hanya dari segi pemahaman, tapi juga penyampaian. Ya saya pun masih merasa kurang dalam bisa berbicara bahasa asing. Saya masih benar-benar nol besar. Beberapa kalimat tahu. Saya merasakan 70% dari apa yang saya bisa peroleh malah dari sumber-sumber pengetahuan yang lain. Contohnya kalau di era saya ya, contohnya ada di majalah-majalah luar. Terus kemudian dari film-film, lagu-lagu, kayak gitu bro. Jadi memang apa yang kita dapat dari sekolah dasar, memang pada dasarnya itu hanya membentuk pengetahuan-pengetahuan dasar. Selebihnya kita sendiri yang mengeksplor lebih dalam. Ya memang sebenarnya tugas dari sekolah kayak gitu sih. Kemudian tugas juga untuk para petinggi-petinggi kita biar lebih luas lagi lah
dari sektor pendidikan. Gitu. Benar. Kan ini di daerah ibu kota oke bro. Cara standar mengajarnya. Kalau di daerah-daerah tertentu kan Iya. SDM-nya kan yang kita kurangkan. Lingkungan juga loh. Ya karena lingkungan didominasi dengan orang-orang lokal. Iya. Jadi kita untuk berlatih komunikasi yang baik secara langsung di depan orang yang luar negara ya sulit. Aku pun sampai sekarang masih pengen banget buat komunikasi dengan langsung dengan bule. Kalau kita nggak bisa paham dari bahasanya dan yang basic yang kita kuasai juga adalah mimik, gestur, mimik. Jadi kita komunikasi juga harus menyajikan mimik dari ekspresi. Penting tuh, ya penting ya. Nggak harus bahasa asing, bahkan bahasa nasional kita juga butuh. Ya itu, ya benar sih. Itu apa ya? Menguatkan apa yang kita sampaikan. Iya. Ya saranku ketika seseorang pengen bisa belajar bahasa asing, bisa berkomunikasi bahasa asing, yang sangat-sangat mudah untuk didapatkan dari sering-sering nonton film. Kita nantinya bisa belajar dari ekspresi mukanya, kata-katanya, terus kemudian responnya, gitu-gitu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Kalau solusinya sih, karena kita setiap orang udah memiliki gadget atau handphone, bikin aja bahasanya di bahasa Inggris. Ya, ATM, terus HP. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang baik dan benar dan lawan bicaranya itu sama-sama paham, asik bro berbicara seperti itu. Jadi lebih menantang sih. Ya lebih menantang dan lebih kita untuk berpikir apa sih ingat artinya apa kalau masih tahap belajar. Cuman kekurangannya adalah ketika di Indonesia ada konten kreator yang sering menggunakan bahasa Inggris, kebanyakan orang-orang yang menonton itu akan berkomentar sok-sok ke Inggris. Yo, gini bro, mesti media itu kan tak terbatas bro. Makanya kayak tadi bilang kan menimbulkan pro kontra kan. Iya. Maksudnya gini, aku mengutarakan sebagai sudut pandang konten kreatornya. Siapa tahu mereka itu berbicara seperti itu memang untuk melatih, untuk membiasakan berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi nggak semuanya orang-orang yang membuat konten dengan bahasa Inggris itu sok ke Inggris, enggak gitu loh. Ya, karena yang nonton juga nggak mungkin orang dalam negeri itu, karena media loh. Siapa tahu kan ditonton orang luar juga. Soalnya kan bro, aku sering melihat konten-konten kreator yang menggunakan bahasa Inggris, komentarnya pasti ada 1, 2, entah 10 orang pasti ada yang komentar, wah sok-sok ke Inggris, kamu itu di Indonesia dan segala macam. Ya enggak gitu maksudnya. Selain kita sebagai audiens yang baik, ya harusnya mensupport dan nggak semua orang yang sok-sok pakai bahasa Inggris itu sok-sok ke Inggris ini enggak. Siapa tahu dibalik itu semua memang orang itu sedang melatih kompetensi untuk menggunakan bahasa Inggris. Itu ya pro kontra pasti ada sih. Dan menurutku gini sih bro, berbicara tentang ini kita berarti semua mengarah ke konten kreator. Menurutku semua itu ada fasenya sih, dimana kita akan menemui banyak yang kontra. Jadi semua konten kreator itu pasti pernah mengalami titik dimana mereka dihadapi dengan komentar-komentar negatif. Kenapa dikomentari negatif? Karena pasti ada yang kontra bro, entah itu dari pembawaan kita yang masih kaku, entah itu dari device-nya yang masih belum mendukung, entah itu dari mimik muka yang kurang berekspresif. Pasti ada. Ya gak ada batasan kita mau bikin apa toh. Iya. Selagi itu tidak melanggar regulasi dari si aplikatornya toh. Kita kan berusaha untuk memberikan yang terbaik dari setiap video yang dibikin, konten yang dibikin, setiap karya lah. Dan nanti kedepannya mungkin ada kritik atau apa,
jika memang itu kritik yang membangun, ya kita terima, kita sebagai evaluasi. Dan memang jika itu kritik yang sifatnya tidak membangun, ya kita harus lebih bijak gitu, bro. Dan teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir ini bisa menyarankan kurang itu berarti belum pas, netral itu berarti tengah-tengah lah. Ya orang-orang yang berusaha untuk netral, iya, mengikuti alur. Mungkin itu video kita kali ini yang berdurasi sangat singkat, dan semoga ada hal yang dapat bermanfaat dan dapat dipetik bukan hafal, bro. Yang dapat didiskusikan dengan teman, karena kita juga diskusi terus. Mungkin itu, dan saksikan lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Dadah.